Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin ide jualan, mau bikin cemilan yang tampilannya cantik banget dan ini hanya terbuat dari singkong loh. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan 750 gram singkong. Ini adalah berat setelah dikupas, kemudian kita cuci bersih, lalu nanti bagian sumbunya ini kita buang ya teman-teman. Sekarang kita akan potong kecil-kecil singkongnya supaya nanti dalam proses penghalusan dia akan lebih mudah. Tapi kalau teman-teman mau diparut manual, boleh diparut dalam keadaan yang masih utuh seperti tadi ya. Nah, di sini aku sudah siapkan gelas blender. Kita masukkan secukupnya singkong dan tambahkan sedikit air supaya nanti prosesnya bisa lebih mudah dalam menghaluskan. Kalau mau lebih mudah, ini kita haluskannya secara bertahap, tapi aku langsung aja segini. Kalau bisa nanti teksturnya jangan terlalu halus ya teman-teman. Setelah sudah halus seperti ini singkongnya, kita siapkan wadah. Kita akan hilangkan kadar airnya. Di sini aku menghilangkannya menggunakan bantuan saringan kain atau boleh juga pakai saringan yang biasa. Intinya supaya nanti kadar airnya ini bisa jauh lebih berkurang. Nah, ini kita peras ya teman-teman. Kalau pakai kain itu nanti sari-sarinya nggak banyak yang terbuang. Lalu kita peras sampai nanti airnya berkurang. Nggak perlu sampai kering banget, hanya sampai berkurang aja. Kemudian ini air perasannya kita endapkan supaya nanti saripatinya bisa kita ambil. Seperti ini ya teman-teman, ini kita sisihkan dulu. Siapkan wadah bersih, kemudian masukkan singkong tadi yang sudah diperas. Dan kita juga akan masukkan saripati atau air endapan tadi. Supaya nggak mubazir ya teman-teman, ini kita masukkan semua. Kemudian di sini aku juga menambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau nanti takaran manisnya boleh dikurangi atau ditambah sesuai dengan selera. 7 sendok makan tepung tapioka. Kemudian di sini aku juga tambahkan dengan garam sebanyak setengah sendok teh dan ada vanili bubuk, aku pakai setengah sendok teh juga. Boleh diganti dengan vanili cair kalau teman-teman punya ya. Kemudian di sini 1 bungkus santan instan sebanyak 65 ml kita masukkan juga dan semua bahan ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Adonan ini sebenarnya fleksibel ya teman-teman, nggak perlu takaran yang akurat banget. Kalau misalnya nanti adonannya terlalu cair, boleh ditambahkan lagi dengan tepung tapioka. Tapi kalau misalnya masih terlalu kental, boleh ditambahkan dengan air sekitar 1-2 sendok makan. Nah, selanjutnya adonannya aku bagi menjadi 2 sama rata dan yang satu lagi ini aku beri pewarna. Pastanya atau pewarnanya ini bebas terserah teman-teman. Di sini aku pakai warna merah. Pakai merah tua, tapi kalau mau lebih cantik boleh pakai warna merah cabai ya. Nah, kalau sudah, bagian putihnya kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh pewarna putih, ini opsional. Pewarna makanan warna putih itu agak sedikit susah untuk dilarutkan, jadi kita tambahkan dengan 1 atau setengah sendok teh air hangat, diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah kita masukkan ke dalam adonan, lalu diaduk seperti ini ya. Nah, kalau sudah kedua adonan ini akan kita pindahkan ke plastik segitiga, tujuannya supaya nanti proses mencetak ke dalam loyang itu bisa lebih mudah ya teman-teman. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan loyang berukuran 20 x 20 dengan tinggi 4 cm. Kemudian kita tambahkan atau kita olesi dengan minyak di seluruh permukaannya, bagian samping kanan kiri dan juga bagian dasarnya. Dan kalau sudah, di sini aku juga menambahkan alasnya dengan baking paper. Sebenarnya ini opsional. Tujuannya supaya nanti biar bisa lebih mudah ketika dilepaskan dari loyang ya teman-teman. Jadi nggak lengket di bagian dasarnya. Kemudian kita olesi lagi bagian atasnya dengan minyak secukupnya seperti ini. Kalau sudah, ini siap untuk digunakan. Caranya gampang banget, kita ambil adonan warna putih di bagian ujung, sedikit saja, nggak usah terlalu tebal, supaya nanti waktu digulung tuh dia bagus hasilnya. Kita seling-seling aja ya teman-teman seperti ini, putih, merah, dan dibantu ratakan dengan spatula, supaya nanti hasilnya bisa lebih rapi dan juga bisa lebih rata bagian atasnya. Nah, sebenarnya kalau mau lebih cepat prosesnya, nggak perlu garisnya kecil-kecil gini, jadi dibikin lebih besar aja. Insya Allah itu jauh lebih cepat ya prosesnya, tapi kalau kecil-kecil gini memang hasilnya lebih cantik, tapi memakan waktu juga dalam proses pencetakannya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau udah, terima kasih.
Nah ini dia hasilnya, udah jadi satu loyang. Hasilnya tuh kecil-kecil, rapi, dan ya begini deh teman-teman. Kemudian ini siap kita kukus. Sebelumnya sudah aku siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih, uapnya sudah banyak. Kita masukkan loyang dan ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 15 menit menggunakan api sedang. Untuk bagian tutupnya jangan lupa dilapisi dengan kain bersih supaya air uapnya tidak menetes ya. Nah setelah 15 menit ini adonan dari singkongnya sudah matang, sudah bisa kita angkat, lalu lanjutkan sampai adonan-adonan berikutnya selesai dikukus ya teman-teman. Dan untuk satu adonan ini aku 4 kali kukus dan 4 kali loyang 20x20. Kemudian setelah itu kita siapkan setengah butir kelapa setengah tua, ditambahkan daun pandan, kemudian 1/4 sendok teh garam, supaya ada rasa gurih-gurihnya gitu ya. Kita aduk sampai tercampur rata dan kelapa ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit, supaya nanti dia tidak cepat basi dan juga lebih tahan lama ya. Kita kukus seperti ini. Ini kelapanya udah selesai dikukus kurang lebih sekitar 10 menit, kita angkat lalu kita biarkan dulu sampai suhunya normal. Dan untuk adonannya yang sudah matang seperti ini, dan ini dalam keadaan yang masih hangat, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Seperti ini, dengan bantuan spatula atau pisau kita sisir bagian pinggirnya supaya nanti nggak lengket ya teman-teman. Jangan lupa tangannya dicuci dulu sampai bersih. Kalau di sini aku pakai sarung tangan supaya nggak lengket di tangan. Dan satu adonan dari 20x20 ini akan kita bagi menjadi 2 dulu. Kemudian setelah dibagi 2, kita bagi lagi satu sisinya jadi 3 bagian. Jadi satu loyang ukuran 20x20 ini menghasilkan 6 potong dengan besar yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil satu adonan, kita beri 1 genggam atau sekitar 1 sendok makan kelapa yang tadi sudah dikukus, kemudian tinggal digulung-gulung seperti ini dan udah deh jadi. Ini dia hasilnya, cantik banget ya singkong gulungnya, warnanya Masya Allah menyala sekali. Terus bagian dalamnya juga kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah kita ulangi lagi prosesnya, jadi isiannya sekitar 1 sendok makan kelapa ya. Dan kalau misalnya ada bagian ujung yang agak bolong, kita tambahkan lagi dengan kelapanya, jadi nanti dia terkesannya lebih rapi. Kemudian untuk ide jualan, teman-teman boleh membungkusnya dengan menggunakan plastik OPP. Untuk ukurannya nanti aku akan taruh di deskripsi box ya. Kemudian tinggal kita rekankan saja seperti ini dan ditambah dengan stiker lucu atau stiker gemoy, jadi menambah nilai jualnya dan mempercantik tampilannya. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya singkong gulung warna-warni yang cantik banget tampilannya, kemudian rasanya juga enak, manis, legit, kenyal. Terus ditambah lagi dengan isian kelapa yang gurih, itu menambah rasanya jadi lebih kaya dan lebih enak gitu. Teksturnya itu kenyal, jadi dia tuh sebenarnya lebih mirip kayak getuk, tapi kayak jenang juga. Pokoknya enak banget. Teman-teman wajib cobain di rumah. Ini cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, atau hanya sekedar hidangan bersama keluarga di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.